pasar global telah menggeser paradigma bisnis nasional, di mana UKM memegang peranan penting dalam memakmurkan ekonomi negara, baik melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi baru. Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara yang salah satunya adalah PT Telkom Indonesia membangun rumah BUMN sebagai rumah bersama untuk berkumpul, belajar, dan membina para pelaku UKM menjadi UKM Indonesia yang berkualitas. Di kami, Rumah BUMN sendiri di Parepare 2017 hadirnya. Nah, untuk di Telkom sendiri ada sekitar 48 rumah BUMN tersebar di seluruh Indonesia. Untuk di Sulawesi Selatan sendiri ada 3, Parepare, Sidrap, Toraja untuk Telkom. Dan masing-masing di kabupaten kota itu cuma 1 rumah BUMN masing-masing. Jadi memang rumah BUMN ini 1 per kota dan masing-masing ada BUMN yang handle. Nah, di Parepare sini kan Telkom. Saat ini, jumlah pelaku UKM di Indonesia telah mencapai 57 juta, di mana sebagian besar merupakan para pelaku usaha mikro. Hal ini menunjukkan potensi UKM sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran negeri. Atau keuntungan dari mitra kami, binaan kami adalah yang pertama mendapatkan pelatihan hard skill, soft skill, technical skill, kemudian mendapatkan relasi utamanya karena kita mengadakan pelatihan sekitar 3 hingga 4 kali dalam sebulan itu secara gratis. Jadi tidak ada bayar-membayar dan proses pengembangan legalitas dari UKM seperti NIB, BRT, Halal, Haki, BPOM, dan selanjutnya yaitu kemasan karena kami juga program kemasan, jadi upgrade kemasan dari yang tadinya itu standing pouch biasa menjadi standing pouch yang full print itu. Kemudian kita utamakan juga ke digitalisasinya. Jadi yang awalnya UKM masih gaptek atau misalnya belum mengerti tentang apa sih itu digitalisasi, apa itu marketplace, nah itu kita ajarkan juga. Itu paling utama sih poinnya di digitalisasi UKM. Nah, untuk digitalisasi UKM itu kalau misalnya kita brandingnya belum bagus kan nggak enak juga untuk digitalisasi karena yang lihat itu seluruh dunia. Dengan bergabung menjadi binaan Rumah BUMN Telkom Parepare, maka pihak rumah produksi UMKM mendapatkan banyak sekali benefit atau keuntungan yang akan mereka dapatkan. Untuk manfaat yang diterima oleh rumah produksi atau UKM sendiri, menurut mereka pertama omsetnya meningkat karena pelatihan SDM, pelatihan mengenai hard skill, soft skill, dan technical skill itu dilatih untuk pengembangan produknya mereka. Otomatis kan pengembangan produk outputnya adalah peningkatan omset. Digitalisasi adalah outputnya adalah peningkatan omset. Terutama juga relasi sih. Jadi yang biasa kita ikutkan juga di pameran-pameran itu seperti Salokarajai, terus festival-festival pemerintah daerah maupun swasta kita ikutkan secara gratis untuk UKM. Itu ditanggung oleh Telkom sendiri. Untuk UKM yang belum bergabung atau belum mengerti informasi tentang rumah BUMN, silahkan datang ke kantor kami di Jalan Boma CP nomor 262, Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, atau bisa follow IG kami Rumah BUMN Parepare. Nah, di situ semua lengkap informasi tentang Rumah BUMN Parepare. Jadi untuk mengetahui aktivitas terus apa sih yang dikerjakan Rumah BUMN Parepare bisa follow IG kami di sosial media. Terima kasih. Assalamualaikum Sobat Kilau, saya Novita. Hari ini kita akan mengunjungi berbagai UMKM di Kota Parepare dan belajar bagaimana mereka memulai bisnisnya hingga mencapai kesuksesan. Mari kita mulai perjalanan kita. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah rumah produksi UKM dengan nama brand Putri Jawa.
yang lokasi produksinya di BTN Grand Sulawesi, Kota Parepare. Rumah produksi ini telah bergabung dengan Rumah BUMN PT Telkom selama 1 tahun dan memiliki beberapa produk khas serta unik. Salah satunya yaitu keripik tempe. Di sini, tempe yang biasanya disajikan sebagai makanan sehari-hari diolah menjadi cemilan renyah yang begitu digemari oleh berbagai kalangan. Kenalkan, nama saya Ibu Herunisa, biasa dipanggil Bu Denisa. Saya owner dari Putri Jawa yang produknya peyek kacang, keripik tempe, keripik pare yang beralamatkan di Grand Sulawesi, Blok C27. Awalnya saya bikin produk ini dari saya punya orang tua pertama. Itu orang tua bikin pertama peyek kacang dan dia kasih masukkan di Sinar Terang. Beliau pas kebetulan mau pulang ke kampung dan beliau kasih belajarkan saya cara membuat ini. Alhamdulillah sampai sekarang. Salah satu keistimewaan dari keripik peyek kacang dan keripik tempe di rumah produksi Putri Jawa yang berdiri sejak tahun 2009 ini adalah karena resepnya masih original warisan dari orang tua Ibu Khairunisa sendiri, sehingga rasanya masih sangat otentik. Bahan bakunya juga mudah didapatkan sehingga tidak sampai menghambat proses produksi ketika pesanan sedang banyak-banyaknya. Ya, karena keripik tempe, peyek kacang ini istilahnya tidak mati zaman, tidak mengikuti bilang musim ini, musim itu. Ini tetap sampai sekarang itu tetap jadi cemilan. Tempe, bahan makanan yang kaya akan protein dan bergizi ini dipilih oleh banyak pelaku UMKM sebagai bahan dasar untuk produk inovatif mereka. Namun, bagaimana bisa tempe yang lembut ini berubah menjadi cemilan yang renyah dan menggoda selera? Mari kita lihat lebih dekat proses pembuatan keripik tempe dan beberapa produk keripik lainnya berikut ini. Untuk menandakan bahwa ini keripik tempe sudah masak, ini minyak sudah tidak berbus, baru bisa kita angkat. Kita aduk dulu, kita campur dulu itu tepung kanji, ini yang berupa ini adonan yang sudah dicampur dengan rempah, bumbu dan garam ya, diiriskan juga daun jeruk, kita campur kacang ya, ntar kita goreng. Sudah panas minyak.
peyek kacang, dan peyek kacang, keripik tempe. Terus ini produk yang baru saya ini keripik pare. Pemasarannya saya kasih masuk seperti di toko oleh-oleh, di toko kayak seperti Sinar Terang, di toko-toko penjual kayak macam sayuran, jadi saya titip-titip awalnya di situ. Dan sampai sekarang alhamdulillah dengan anunya digital, apa namanya itu, kemajuan digital sosial media, itu saya iklankan, saya peranukan produk lewat WA sama Facebook. Tak hanya hadir di pasar tradisional, keripik tempe ini juga bisa ditemukan di berbagai platform digital, memperluas jangkauan produk lokal hingga ke pelosok negeri dan bahkan mancanegara. Namanya ini pengen berkembang, saya Maca terus berkembang itu, berinovasi dengan produk-produk yang lain. Sebagai pelaku UMKM yang berdedikasi, mereka terus berinovasi, meningkatkan kualitas, dan memasarkan produk mereka dengan cara yang kreatif. Tidak hanya menjual keripik tempe, mereka juga ingin memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia ke dunia. Awalnya itu saya mau kasih masuk produk di salah satu toko oleh-oleh. Itu saya datang di toko, tapi mereka minta nomor PRT-nya itu. Terus saya hubungi sama teman, bagaimana cara mengurusnya itu ke PRT. Itu teman langsung dia bilang, ayo kita ke RB Telkom. Di situ kita bisa nanti sharing-sharing, di situ juga kita diuruskan ND, kita diuruskan PRT. Jadi di situ teman yang ngajak. Perbedaannya alhamdulillah pemasarannya lebih banyak pemasaran, baru lebih banyak dikenal masyarakat. Manfaat yang didapatkan dengan bergabung di Rumah BUMN diakui sendiri oleh para mitra binaan Rumah BUMN Kota Parepare, khususnya pada segi omset atau pendapatan dari usaha mereka, serta kemudahan dalam proses pengurusan izin usaha dan beberapa dokumen lainnya. Selanjutnya kita kemas keripik tempe. Setelah melalui berbagai tahapan, keripik tempe pun siap untuk dipasarkan. Produk ini tidak hanya menawarkan rasa yang enak, tetapi juga mengangkat citra tempe sebagai makanan sehat yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya kita kemas peyek kacang yang tadi sudah kita goreng, yang sudah kita dinginkan. Beratnya 200 gram. Inilah salah satu kisah sukses UMKM yang terus berusaha menghadirkan inovasi dan kualitas terbaik bagi masyarakat. Dengan semangat yang tinggi, mereka telah membuktikan bahwa tempe bukan hanya sekedar makanan tradisional, tetapi bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Untuk mendapatkan produk Putri Jawa bisa ke toko Mulya Jaya, ke toko kue Bebkek, atau bisa langsung ke WA 083 857 994 006. Nah, Sobat Kilau, sekarang kita akan coba rasakan kerenyahan dari produk yang kita lihat proses pembuatannya tadi.
Saya harus bilang kalau keripik tempe ini sangat-sangat menggugah selera dengan teksturnya yang renyah, membuat saya tidak bisa berhenti mengunyah. Enak sekali. Dengan perpaduan rasa tempe yang khas dan gurih, saya juga suka dengan kemasan yang sangat rapi dan higienis seperti ini. Nah, Sobat Kilau, gimana? Seru kan perjalanan kita hari ini? Jangan lupa untuk mendukung pengusaha UKM ini dengan membeli produk-produk mereka dan membagikan pengalaman kalian kepada orang lain. Terima kasih untuk para Sobat Kilau yang sudah menemani perjalanan kuliner kita hari ini. Dan jangan ketinggalan untuk menyaksikan episode-episode Kilau berikutnya minggu depan hanya di TV Peduli. Saya Novita pamit, bye!